Artinya di depan persidangan itu ya bukan di Makobrimob, bukan di Mapolresta, bukan di ruangan jaksa, ya. Itu kita pakai bahasa hukum. Jadi bahasa akademiknya pembuktian yang paling kuat itu apa yang saksi, ahli, terdakwa sampaikan di depan persidangan, ya. Kemudian kalau memakai alasan karena COVID, ada 3 sebab yang ingin saya sampaikan sebelum saya bicara tentang Perma nomor 4 tahun 2020. Yang pertama kita saksikan, ya, tanggal 8 sampai 11 kita disuguhi pemandangan, ya, Raja Muda Kaisang itu pernikahannya di Solo dihadiri polisinya dan tentara 10.800. Ya, yang kedua tidak ada prokes. Anda bisa lihat di YouTube itu senyum-senyum, Pak, ya. Semua tamu itu senyum-senyum, nggak ada prokes, nggak ada yang pakai masker, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara bahwa tadi koordinator advokat Solo Andika mengatakan di sini ini adalah mencari keadilan, kita juga lihat persidangannya Roy Suryo itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga juga dilakukan secara offline. Kasus yang tanda kutip disebut terorisme juga dilaksanakan secara offline. Artinya apa? Hadir di depan sidang. Nah, saya berkesimpulan, berarti pengadilan ini mungkin banyak terorisnya kalau tidak mampu menyidangkan perkara. Mubahalah ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang tadinya jadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena Bambang Trimulyono dan Gus Nur ditangkap, perkara perdata tadi berubah terkonversi menjadi perkara pidana. Padahal menurut Perma nomor 1 tahun 1956, penyidik tidak berwenang untuk menangani perkara yang sedang digugat perkaranya di pengadilan negeri sebelum sengketa perdata itu diketahui siapa yang punya hak atas sengketa keperdataan kepemilikan tadi. Jadi sampai hari ini kan sengketa tentang kepemilikan ijazah itu palsu atau tidak palsu kan belum ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Tapi Mabes Polri ketika itu ngotot tetap penyidik dan akhirnya gugatan perdata dicabut karena Bambang Tri dan Gus Nur tidak bisa menghadirkan bukti di persidangan. Dan saat itu saudara penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Mabes Polri menyatakan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Tapi kita dapatkan dakwaan 110 lembar, 110 halaman, ternyata perkaranya tetap berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi telah terjadi kebohongan yang disampaikan penyidik kepada kami yang sebelumnya menyatakan tidak ada kaitan, ini khusus terkait mubahalah. Padahal mubahalah tadi kontennya adalah mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh saudara Gus Nur ini berkaitan dengan apa yang dia tulis dalam buku Jokowi Undercover yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo baik di SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan telah terjadi kebohongan dalam proses ini.